Terus yang ketiga adalah kualitas bibit. Nah, kualitas bibit ini sangat menentukan. Katakan begini. Terus yang berikutnya itu timing atau waktu yang waktu tanam. Kalau di Jawa itu biasanya musim penghujan itu di kisaran bulan Oktober atau akhir September. Nah, nanti kita nanam di bulan Oktober, kemudian bulan November ini mulai tumbuh. Pak. Kepala Desa Kecamatan Pangkalan Banten, Kabupaten Waringin Barat, Kalimantan. Semoga dengan doa kita semua orang di Kecamatan Limbangan, ya, Desa Kedung Boto, Kabupaten Kendal, ya Pak. Yang kami hormati
kelompok tani Berkah Tani Porang Pak Dul Husen. Di sini kami Pak Husen sebenarnya mendampingi juga kepada bapak-bapak kepala desa sekecamatan Pangkalan Banteng. Apa yang bisa kita dapatkan ilmu di sini yang bisa kami bawa nanti kembali ke kampung halaman kami di Kecamatan Pangkalan Banteng, khususnya di desa masing-masing Bapak. Yang saya hormati Bapak Camat, Bapak Iksan. Yang saya hormati semua Bapak Kades beserta keluarga. Dusun Watu Lawang, Desa Kedungboto, Kecamatan Limbangan, Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah. Alhamdulillah panjenengan jauh-jauh dari Kalimantan pada pagi hari ini rawuh hadir demi kaji banding atau kita belajar ilmu bersama-sama tentang alhamdulillah sekarang sudah mulai berjalan dan alhamdulillah saya menginisiasi di beberapa kecamatan di sini. Saya mulai dari dusun namanya Dusun Kecil Watu Lawang di bawah sini Pak. Itu alhamdulillah setahun yang lalu itu sudah banyak yang nanam, sekarang sudah mulai merasakan. Terus kemudian sebagian wilayah di Kabupaten Temanggung juga sudah terinspirasi dari wilayah sini. Sekarang hampir semua wilayah sudah membuat perdes larangan tidak boleh membolang porang walaupun itu tidak budidaya. Halo guys, apa kabar sedulur tani? Alhamdulillah. Porang itu pupuk kandang wajib Pak hukumnya. Harus pupuk kandang. Masuk ke tahap kedua. Di proses dari mendil, seorang sini itu mendil kambing. Nanti setelah ini proses selanjutnya kita tutup kembali pakai terpal. Kita tunggu sampai 2 minggu. Insya Allah pupuk sudah siap kita pakai. Nah ini langsung saya tutup, bisa langsung tutup tanah kemudian atasnya pupuk atau langsung pupuk. Syaratnya pupuk yang sudah mati ya. Tadinya pupuk sudah difermentasi, dia sudah tidak menguap atau panas. Nah ini sudah mulai tumbuh. Karena ini lahan pembibitan Pak, ini khusus pembibitan, makanya saya bikin jarak rapat sekali nih Pak. Kalau yang langsung produksi nanti jaraknya dibikin 30 kali 30 atau 30 kali 40 cm. Kalau ini 10 cm kali 10 cm. Sama, bahkan nanti misalkan nanam pakai ubi yang segini ditata seperti itu. Jaraknya kurang lebih sekitar 30 cm. Nah ini kawan-kawan saya yang ikut membantu saya dalam proses penyiapan lahan, penanaman, dan proses pembuatan pupuk. Oke kawan-kawan sekalian, kita lihat proses selanjutnya yaitu pengurukan ya. Karena ini tanahnya sudah cukup gembur, jadi pengurukan cukup seperti ini. Oke Bapak Ibu sekalian, ini sedikit pengantar saya. Mungkin panjenengan sudah mulai ada ini ya, bayangan bagaimana cara berbudidaya porang, mulai dari penyiapan lahan. Nanti disesuaikan Pak, misalkan bila lahannya jenengan ini lebih datar, tidak perlu dipacu manual. Ngirit, lebih irit lagi itu pakai hand traktor Pak, traktor kecil itu. Nah itu paling 1 hektar biayanya nggak lebih dari 3 juta. Tapi kalau seperti ini karena lahan saya itu lahan miring pun masih kita bisa manfaatkan di bawah naungan lagi. Itu kita harus manual, semuanya pakai tenaga manusia, pakai pacul. Itu biayanya bisa 3-4 kali lipat dibandingkan tanah yang datar. Nah ini biar dengan ada ini kita buka saja sesi tanya jawab. Nanti sebelum saya sampaikan materi yang pakai PowerPoint. Sama saja itu. Terus yang ketiga adalah kualitas bibit. Nah kualitas bibit ini sangat menentukan kan. Terus yang berikutnya itu timing atau waktu yang waktu tanam. Kalau di Jawa itu biasanya musim penghujan itu di kisaran bulan Oktober atau akhir September. Nah nanti kita nanam di bulan Oktober, kemudian bulan November ini mulai tumbuh. Kadang ada yang salah paham Pak Camat, itu tanaman itu kan yang penting ada air, ada hujan.
bulan Maret April. Kalau tahun ini kan musim ini agak agak geser gitu ya, karena di saat-saat ini pun harusnya udah masuk musim kemarau, tapi hujan di sini tuh hampir tiap hari, Pak. Nah, jadi nanam di bulan Maret April itu tetap nggak mau tumbuh orang itu. Jadi dicoba, bisa dicoba nanti. Itu bulan Maret April walaupun dengan siram, kasih air, tetap nggak mau tumbuh. Makanya porang itu disebut tanaman musiman. Yang paling menentukan itu tadi, yaitu timing yang tepat, kualitas tanah, kemudian pupuk kandang sama kualitas bibit. Itu sama timing ini jangan disepelekan. Kades Desa Sungai Kuning, juga staf Bapak Camat Pangkalan Banteng. Mohon maaf Pak, sebelumnya saya mewakili Bapak-Bapak Kades sekalian yang ingin saya tanyakan Pak, mengenai bibit Pak, adakah perbedaan hasil nanti dari bibit yang berasal dari katak? Karena katak tadi itu kan ada yang kualitas baik, sedang dan kurang baik Pak ya. Nah yang kedua juga bibit yang dari umbi yang ukuran 1 kilo atau kurang itu, apakah ada Pak perbedaannya? Maksudnya untuk nanti hasilnya atau penanamannya juga, perlakuannya maksudnya. Nah, yang kedua, ini mohon maaf Pak, karena di Kalimantan itu sifat tanahnya asam Pak. Umumnya pH pasti di bawah 5. Nah, selain menggunakan kapur dolomit tadi, apakah ada solusi lain Pak untuk bisa meningkatkan pH tanah? Mungkin itu saja Pak, nanti akan bersambung dengan Bapak Kades yang lain. Terima kasih. Nah, satu lagi Pak, termasuk cuaca di Kalimantan ini, cuacanya lumayan panas. Monggo Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Febriadi, terima kasih Pak Febri, Pak PJ Kades. Langsung saya tanggapi mengenai itu sudah banyak di beberapa wilayah yang sudah memulai tanaman porang. Karena saya sering Pak, ngirim ke daerah sana itu sering. Memang sebaiknya kalau pemula, apalagi di tanah di daerah Panjenengan itu, wilayah situ belum ada tanaman porang, itu lebih baik pakai bibit katak. Alasannya seperti ini. Nah, ini katak ini Pak ya. Ini kan belum pernah menyentuh tanah Pak. Nah ini secara logika ini bisa beradaptasi mulai dari nol. Misalkan di tempatnya jenengan belum ada tanaman porang, ini ditanam di sana, misalkan pernah tumbuh di wilayah sini, mungkin pH sini atau kualitas tanah di sini dengan di tempatnya jenengan kan berbeda. Jadi ini ketika ditanam di tempat lain butuh waktu atau adaptasi. Misalkan jenengan dari Kalimantan di sini, mestinya butuh waktu untuk beradaptasi dengan situasi lokasi sini. Itu. Secara hasil, ya katak ini sebenarnya secara modal itu lebih murah. Jadi misalkan ini per saat ini kan 200 sampai 220 ribu per kilo. Sedangkan ini harganya isinya paling sekitar 5 sampai 15, ini harganya 40 sampai 45 ribu per kilo. Secara total perbanyakan tanaman ini lebih banyak ini lebih katak. Tetapi cara perkembangan umbi memang ini nanti cepat bila ini mampu beradaptasi di tanah tersebut gitu loh. Ini cepat Pak. Ketika ini cocok tanahnya, pupuknya cocok, terus kemudian cuacanya cocok, ini akan cepat berkembang, cepat tumbuh. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi yang kami hormati Pak Camat dan Mas Husen ya, para Kades semua. Yang ingin saya tanyakan, karena wilayah Kalimantan itu tadi panas, apakah harus diberi naungan atau memang harus di bawah naungan? Karena kebetulan teman saya itu sudah ada yang nanam, dan saya lihat itu perbedaannya mencolok antara yang di naungan dengan yang tidak naungan.
pohonnya besar yang ada di naungan. Maksud saya, apakah tanaman ini harus memang berada di bawah naungan atau memang di hamparan sinar matahari pun masih bisa tumbuh? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, apakah tanaman korang ini harus dipanen setiap musim? Artinya dari tadi kata sampai berat sekitar 1 kilo itu, kemudian dorman. Nah, di masa dorman itu apakah harus diambil atau memang dibiarkan di situ bisa maksimal nanti tumbuhnya agar bisa mencapai target yang diinginkan? Jadi pertanyaannya, apakah harus dipanen setiap musim? Kemudian yang ketiga, ini penjualan, pemasaran. Jadi ini pertanyaan yang paling saya nantikan, karena setiap usaha itu penjualan itu paling sulit. Kalau usaha lain seperti jualan pisang goreng, setiap orang itu bisa bikin pisang goreng, setiap orang, tetapi yang bisa menjual pisang goreng itu hanya beberapa orang. Nah, ini termasuk orang ini. Apakah pemasarannya seperti apa, prospeknya ke depan seperti apa? Ini itu dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama yaitu perbedaan mencolok, harus dikasih naungan apa tidak ketika tanahnya itu di hamparan tanpa naungan gitu kan. Tadi dengan melihat perbedaan milik kawan, itu pohonnya lebih besar, lebih tinggi di bawah naungan. Sudah pernah disampel, dibongkar? Isinya seperti apa? Isinya lebih besar apa lebih kecil? Sampai saat ini saya belum tahu. Belum. Saya sudah, Pak. Saya sudah. Jadi makanya tadi sambung. Enggak, maksudnya kita tahu kan sudah diunduk-unduk dong. Yeah. Kan kita belum tahu sampel yang dari naungan yang dengan yang tidak naungan gitu. Yeah. Nah, kita Oke, pertanyaan ini sebenarnya jadi jadi pembahasan tahun lalu. Dulu kawan-kawan ketika mulai budidaya porang itu memang mengharuskan 60% harus di bawah naungan atau 40% ada matahari yang masuk, 60% naungan kan gitu. Itu suatu keharusan pada tahun-tahun yang lalu. Tetapi berkembang ketika banyak orang mempunyai tanah tanpa naungan. Ketika ini luas banget, itu kan repot yang gitu. Akhirnya banyak yang memberanikan diri berbudidaya porang tanpa naungan. Alhamdulillah hasilnya justru malah lebih bagus yang tanpa naungan, Pak. Benar yang dengan guludannya. Jadi tidak perlu dipanen setiap musim. Tetapi kalau kata ini kan setiap musim dia akan tumbuh dan nanti setelah pohonnya mati dia akan terjatuh. Ini harus diambil. Nah, ini yang paling penting itu marketing. Kita berusaha apapun, berbudidaya apapun, endingnya adalah marketing. Orang itu berbeda. Untuk saat ini sampai beberapa tahun ke depan itu berbeda dengan komoditi lain. Karena apa? Supply and demand. Permintaan pabrik sama supply dari petani itu masih sangat kekurangan. Kita 95% ini adalah komoditi ekspor. Setiap tahun permintaan dari luar negeri itu semakin bertambah. Nggak usah khawatir mengenai marketing. Jadi kan kepengen harga tinggi, saya rasa di Facebook saya punya estimasi panen saya 10 ton. Itu bakul mulai dari pengepul kemudian sampai pabrik di sana langsung jadi jenengan. Atau misalkan nanti jenengan nggak percaya dengan saya, karena saya punya sekian, dan ini saya yang beli. Karena ada masalah, saya ke sana. Asalkan kuotanya cukup, gitu kan. Apalagi kalau Pak jenengan misalkan satu kades, misalkan Pak kades, ya banyak. Satu orang beli misalkan nanam 1 kuintal misalkan, atau 1 kuintal dibagi 5 orang misalkan. Jadi kan sudah berapa? Ya ada 15 atau 18. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Usi dan Pak Camat yang kami hormati, rekan-rekan sekalian yang kami hormati. Perkenalkan Pak Udin, nama saya Warjoko, Kades Desa Brambil Makmur, Kecamatan Pangkalan Banteng, Kabupaten Kota Waringin Barat, berasal dari Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur.
Jakarta Timur, anak 3 dan hampir 38 tahun di Kalimantan. Langsung saja menyambung pertanyaan dari rekan-rekan Kades tadi, Pak Husin. Kami menyimak apa yang disampaikan sekilas tadi, ada tadi disampaikan juga. Kami ingin bertanya terkait dengan teknis penanaman dan teknis perawatan. Nah, kalau dipadu dengan kondisi di Kalimantan, kalau di sini memang pH tanah masuk, kemudian pupuk kandang, ada kambing, juga ada pupuk kandang dari yang berasal kotoran sapi, begitu aja. Dan kalau di Kalimantan populer dengan ini pupuk kandang tapi dari tai ayam, kemudian yang populer lagi kemudian kotoran sapi. Kalau kambing hampir jarang, ada tapi jarang, seperti itu. Karena mengingat ini situasi seperti itu, Pak Husin, di Kalimantan banyak dibantu oleh pupuk kimia seperti itu. Apakah tanaman porang ini dalam perawatannya bisa dibantu dipakai pupuk kimia seperti itu? Dan kemudian kalau menyimak tadi yang tayangan tadi bahwa kalau menggunakan pupuk kandang harus fermentasi. Nah, pengalaman itu ya. Kalau di sini ini kita akan berbicara tentang kualitas, urutan kualitas pupuk kandang. Yang pertama paling bagus itu tetap pupuk kambing, itu yang paling bagus. Kalau kandungan di dalamnya saya tidak hafal itu, cuma paling bagus untuk tanaman itu pupuk kambing. Kemudian kualitas yang kedua ini sapi. Nah ini sapi, makanya kadang banyak kawan yang mencampur antara keduanya. Terus kualitas ketiga itu pupuk kandang ayam boiler itu ya, apa yang sudah tercampur dengan itu ya, berambut padi itu ya, itu paling bagus sebenarnya yang pupuk kandang ayam itu untuk sayuran paling bagus, karena dia itu jangka pendek, paling dia kita gunakan untuk pupuk 30 hari sudah habis, vitaminnya sari-sarinya sudah habis, tapi dia cepat lah merangsang pertumbuhan ya. Jadi untuk mensiasati itu, kalau bisa kalau memang nggak ada kotoran kambing, sebaiknya pakai kotoran sapi. Kalau dengan telaten itu dicampur saja kotoran sapi dengan kotoran ayam, itu di fermentasi. Nah tadi mengenai proses fermentasi di sana belum familiar, itu sebenarnya mudah Pak. Karena koyone bahasanya mentera keren itu fermentasi itu ya. Sebenarnya fermentasi itu apa? Hanya itu hanya untuk menjaga bahwa pupuk itu kalau dibongkar dari kandang itu kan panas. Estimasi biaya lahan kurang lebih 1 hektar. Kalau di Kalimantan itu bilang 1 hektar itu sempit Pak. Kalau di sini mungkin 1 hektar itu luas. Tapi kalau dibilang 1 hektar itu di Kalimantan itu mungkin ukuran yang terkecil lah. Ya bisa jadi kurang dari itu. Tapi rata-rata orang menyebut 1 hektar itu sedikit, sempit lah. Berapa kira-kira estimasi biaya dan produksinya, artinya hasil. Terima kasih. Alah paling nak kerupuk jenis dong ngamuk. Ini konaan bersama ya. Paling mana ini orangnya? Sing buri semoga bisa menjadi Thank you.